Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dihormati oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya bagi kita umat Islam, ketika sudah memasuki bulan Sya'ban, berarti sebentar lagi akan masuk kepada bulan Ramadan. Nah, tentunya agar nanti pada saat kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa meningkatkan al-amilus sholihat kita, pengabdian kita, ibadah kita secara optimal, maka di bulan Sya'ban ini seharusnya kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab Ramadan ini nanti datangnya dirindukan sudah mulai dari bulan Rajab. Dan kita pun begitu, masuk bulan Rajab, hati kita sudah terpaut dengan bulan Ramadan. Makanya untayan doa kita ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Artinya bahwa Ramadan itu betul-betul kita rindukan, betul-betul kita nantikan, betul-betul ingin kita dapati kembali bersama Ramadan. Nah, oleh karenanya di bulan Sya'ban ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya agar nanti masuk bulan Ramadan sudah siap untuk mengoptimalkan ibadah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rasulullah, lam araka ma tasumu minas suhuri min Sya'ban." Ketika sahabat melihat Rasulullah SAW bagaimana sikapnya ketika berada di bulan Sya'ban, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan ketika bulan Sya'ban, maka yang dilihat oleh para sahabat adalah Rasulullah SAW berpuasanya itu lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi sahabat nggak ngelihat Rasulullah ketika puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah, qala yaghfilun nas, itulah bulan yang sudah dilupakan oleh manusia. Baina Rajaba wa Ramadan, tempatnya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam. Nah, jadi bulan Sya'ban ini merupakan bulan di mana seluruh amal manusia diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita lihat memang ada laporan mingguan. Setiap Jumat amal kita diangkat. Ada laporan bulanan dan juga ada laporan tahunan bulan Sya'ban.
Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Saya sangat senang, saya sangat suka apabila amal saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Sya'ban mencontohkan kepada umatnya untuk banyak berpuasa sunnah. Nah, mengapa puasa? Karena kalau kita lihat puasa ini merupakan ibadah yang cukup panjang waktunya, dan kemudian memiliki nilai yang begitu tinggi, baik untuk menempa meningkatkan sisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menempa kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak dia berpuasa, insya Allah akan dirasakan muraqabatullahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seharusnya kita juga demikian. Tatkala dari bulan Rajab, itu nggak tahu, kalau saya kan orang sini, dulu saya sebelah agak ke selatan sedikit. Jadi kalau masuk bulan Rajab, orang-orang tua kami mengajarkan ba'da maghrib dan ba'da subuh itu memperbanyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Mengapa? Orang-orang tua kita tahu bahwa dirinya banyak dosa, mau menyambut bulan Ramadan, bulan suci. Kalau bulan suci, hati kita tidak bersih, hati kita tidak suci, takutnya nanti nggak nyetel. Makanya diajarkan ke seluruh masyarakatnya, keluarganya, masuk bulan Rajab banyak beristighfar dia. Menjelang malam, pada maghrib istighfar 70. Nanti menjelang pagi, subuh, pada subuh istighfar 70 kali. Dalam rangka bagaimana mengikis dosa-dosanya, agar nanti tujuannya adalah ringan dia ibadah di bulan Ramadan. Dari bulan Rajab sudah banyak istighfar. Nah, kemudian masuk di bulan Sya'ban, kalau Rasulullah mencontohkan puasa, kalau kita yang nggak kuat puasa, banyak ibadah yang lainnya. Yang jelas sesuatu ibadah yang kita lakukan adalah innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di satu sisi dia memberikan manfaat kedekatan diri kita kepada Allah, di sisi lain dia akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau enggak kuat puasa, ambil ibadah yang lain. Bisa dengan sedekah. Masuk bulan Rajab, rutinkan sedekah kita, sedekah, infak dan seterusnya. Dan kalau kita sedekah nggak punya uang banyak, sedikit juga jadi. Sebab kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisikkin tamrud. Takutlah kamu akan api neraka walaupun sekedar sedekah dengan sebiji kurma. Bayangkan Rasul. Hadirin rahimakumullah. Jadi apapun persembahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita.
Berat kali kalau uang diinfakkan berat, nyarinya susah. Ya sudah, banyakin ibadah, sholat sunnah. Jadi kalau nggak bisa puasa, sedekah. Nggak bisa sedekah, sholat sunnah. Kata Rasulullah, alaikum bikasrat. Perbanyaklah kamu sujud. Alaikum bikasratis sujud. Banyakin sujud, kata Rasulullah SAW. Sebab kata Rasulullah, li'anna sujuda fa inna sujuda turfa'u darajat wa khatta khati'atukum. Ketika kamu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak salat sunnah, maka ketika sekali sujud diangkat derajat kita dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini bagaimana upaya kita agar nanti kita tingkatkan ibadah, betul-betul ibadah itu akan menempa sisi keimanan kita kepada Allah dan kemudian menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau sudah dosanya dihapusin, insya Allah nanti masuk bulan Ramadan, insya Allah kita akan ringan ibadah kita. Jadi nggak kaget lagi di bulan Ramadan. Kan kadang-kadang orang ada yang kaget. Masuk bulan Ramadan sahur. Habis sahur salat subuh tidur lagi, bangun sahur lagi. Saking kaget. Mengapa demikian? Karena tidak terbiasa ibadah. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kalau kita sudah mulai awali pemanasannya di bulan Sya'ban ini, insya Allah nanti masuk bulan Ramadan, insya Allah rahmat Allah turun, maka nyetel dengan diri kita. Kalau sudah nyetel, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, fa inna syakiyya marrahima fihi rahmatullah. Jadi ketika masuk bulan Ramadan kita nggak biasa-biasa, tetapi kita sudah pasang niat bagaimana masuk bulan Ramadan. Kalau ibarat kita naik kendaraan, bukan lagi gigi 1, giginya sudah 4, kemudian 5 selesai. Jadi sudah kenceng, hadirin rahimakumullah. Nah, ini tujuannya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bagaimana ketika di bulan Sya'ban sudah mulai meningkatkan al-amilus sholihatnya. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Sya'ban ini, dan kemudian insyaallah dari peningkatan ibadah di bulan Sya'ban ini insyaallah nanti bisa diteruskan peningkatannya di bulan Ramadan, agar nantinya ketika kita masuk bulan Ramadan kita dapat mengoptimalkan ibadah kita dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang menjadi target tujuan ibadah puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya insyaallah predikat takwa kita akan dapati insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.